Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, punya janji apa yang belum dipenuhi, Bu? Banyak. Bapak punya janji? Mungkin pernah dulu berjanji kepada ibu, akan kubahagiakan engkau. Iya. Sedang dalam proses untuk membahagiakan, insya Allah bahagia di dunia dan di surganya Allah SWT. Amin. Jadi di dalam surat At-Taubah ini, Bu, di dalam tafsir Imam At-Tabari berkata bahwa di sini tidak menerima perjanjian umat Islam dengan kaum musyrikin. Tidak diterima kalau bakal dilanggar. Makanya kalau janji sejak dari awal menikah ya ila yaumil qiyamah, takih terus janjinya, Bu. Jangan sampai seperti orang musyrik. Juga menurut Imam Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa di dalam tafsir surat At-Taubah ini perjanjian harus benar-benar ditegakkan. Karena tadi ada salah satu yang melanggar yaitu kaum musyrikin, maka kemudian Allah dan Rasulullah memberikan batasan di waktu Haji Akbar tersebut. Maka kita semua kalau sudah beriman kepada Allah, itu adalah janji yang paling dasar. Janji yang tidak boleh dikhianati. Nah, kita sekarang mohon maaf suka berkhianat, tapi jangan sampai kita berkhianat kepada Allah. Karena Allah ya'lamus sir wa akhfa, mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Maka di dalam surat Al-Bara'ah atau At-Taubah ayat 7, famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Jika engkau berlaku lurus, jujur kepada mereka, dan mereka juga lurus kepadamu, maka engkau pun harus lurus kepada mereka. Maka saling setialah. Bapak ibu menikah misaqan ghalidha, maka setialah. Jangan gara-gara kok hafal, Bu? Kan pelah itu banyak ya, ada kor, ada cur, ada rian ya, pelarian. Jadi kita semua harus benar-benar memiliki iman yang teguh. Jangan sampai berkhianat kepada Allah. Di dalam bahasa Inggris iman itu adalah fight. Apa Ibu? Fight. Fight, hurufnya apa? F-A-I-T-H. F-im. Apa itu? Teguh. Kita harus teguh ketika memiliki iman. Jangan leda. Lede. Kayak dele dan tempe. Pagi dele, sorenya tempe. Maka iman harus teguh. Sekali bilang beriman, berimanlah sampai selama-lamanya. Naudzubillah jika sampai murtad, itu namanya tidak teguh. Teguh, T. Kemudian apa? A, action. Kalau sudah bilang iman, lakukan dong, amalkan dong. Masa iman-iman doang di mulut, actionnya tidak ada. Katanya iman, katanya cinta, ternyata dimintain duit 100.000 aja nggak keluar, Bu. Katanya cinta, katanya iman sama Allah, disuruh sholat, aduh malas, kena penyakit M. Apa itu? Malas. Jadi ini adalah bentuk action. Kemudian FAI, apa itu I? Increase. Tingkatkan ibadah kita.
Maka iman kemudian disusul dengan innallaha yuhibbul muttaqin. Allah akan mencintai orang-orang yang bertakwa, karena setelah kita action dan ditingkatkan keimanannya akan berlanjut kepada yang namanya takwa. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi kemudian kita semua harus benar-benar meningkatkan ibadah kita. Jangan sontoloyo. Apa itu sontoloyo? Males kalau kita disuruh berbuat kebaikan. Kemudian setelah apa tadi? Increase, kemudian trust. Tawakal, percaya dan yakin. Tawakal tu Allah la haula wala quwata illa billah. Yang namanya tawakal itu bukan menyerah. Tawakal itu adalah aktif, kreatif, bukan pasif. Banyak orang tawakal tetapi pasrah. Yang ketiga adalah heart, yang terakhir adalah heart. Berimanlah dengan hati. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki iman yang kuat, tidak terombang-ambing oleh zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Alamin, Masya Allah. Bu, Pak, kalau ngomongin tentang keimanan ya, akhirnya kita pasti akan diuji ya. Entah diuji dengan rasa takut, kekhawatiran ya. Apakah dengan takut kehilangan harta, takut miskin, takut sakit, iman kita akan bergeser, ya kan? Begitu juga mungkin hal ini yang dialami oleh kaum muslimin di awal, ya, sehingga akhirnya ayat ini turun menjadi begitu penting, sekaligus juga melihat sifat-sifat orang kafir yang ada di Mekah, ya, yang mereka terus memerangi kaum-kaum beriman, dan tidak jarang juga ada di antara orang beriman tersebut, ya, atau orang kaum awalun, ya, yang quote in quote, ya, ternyata mereka adalah orang-orang munafik, ya, ini yang jadi perhatian buat kita semua, ya, seberapa besar kuat keimanan kita pada saat kita mendapatkan ujian. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, masih ada nggak kira-kira dari bahasan kita dari surah At-Taubah ini yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, baik ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Yuli dari Majelis Taklim Nurul Qalbi. Izin bertanya Ustazah, bagaimana caranya kita tetap beriman padahal doa kita belum dijawab? Itu kadang kan iman kita naik turun ya. Kalau lagi turun kayaknya sedih banget, mana doa nggak dijawab gitu ya, hidup prihatin gitu ya. Gimana Ustazah? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah, betul. Ya. Qaulul ulama al-imanu yazidu wa yanqus. Betul kata Ibu tadi, perkataan para ulama bahwa iman itu adalah naik, turun, naik, turun, kadang kayak roller coaster. Nah, lalu bagaimana kita harus beriman ketika doa-doa kita belum diijabah? Kata siapa belum diijabah? Apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Bakar bin Khattab, bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa, ya Allah, jika doa-doaku terkabul, maka aku bahagia karena doa-doa tersebut sesuai dengan keinginanku. Tapi ketika doa-doa tersebut tidak terkabul, aku pun akan jauh lebih bahagia karena itu adalah keinginanmu. Jadi tidak ada istilah kita semua terombang-ambing imannya karena doa. Ya. Kalau doa kita nggak terkabul, Bu, ada yang pengen suaminya kaya raya? Ada? Ada. Sudah terkabul belum? Belum. Kalau sudah terkabul kira-kira sudah kaya, tetapi selingan. Selingkuh mau? Karena bisa jadi apa yang kita doakan jika dikabulkan itu tidak baik untuk keimanan kita, keadaan kita, keluarga kita. Karena perubahan kondisi ini akan merubah dari hati. Jika kita tidak tetap dalam
iman. Maka imanlah selalu, meskipun di dalam jalan iman itu adalah jalan sunyi, tetapi kita akan tetap baik-baik saja di dalam jalan keimanan tersebut. Baik, Masya Allah. Jadi mari kita haturkan keimanan kita bukan dengan alasan apapun, bukan karena doa kita yang diterima, tetapi karena kita memang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah. Ustazah, saya mau nanya, nggak apa-apa ya Bu ya? Bu, pertanyaan saya nggak apa-apa ya ditanya ya Pak ya, jangan kesinggung. Ini lagi rame karena dari tadi Ustazah menyebutkan tentang pelakor ya. Ya, saya mau tanya ini, di dalam Islam ada celah yang namanya poligami. Ya, poligami. Apa yang membedakan antara pelakor dengan poligami gitu? Apalagi sekarang lagi rame ya, ada undang-undang KUHP baru yang kalau ada orang yang menikah siri atau menikah tapi tidak izin dengan istrinya ya, itu bisa dipidana. Artinya orang tidak boleh menikah selama dia terikat dengan pernikahan. Nah, ini kan undang-undang negara ya. Bagaimana dengan Islam? Islam membuka celah, apakah boleh kita tutup pintu itu rapat-rapat dengan undang-undang ya, atau memang apa yang kita lakukan tadi itu tadi ya, misalnya ada pelakor itu memang di dalam Islam memang tidak ada sama sekali, nggak boleh ada seperti itu ya. Definisinya seperti apa? Baik. Tapi nanti jawabnya. Bu, jangan panas dulu ya Bu ya. Ini harus jelas ini, harus jelas ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan bahasan kita tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.